Di sini aku sangat amat terbuka. Kalau teman-teman nggak setuju dengan opini aku, nggak masalah. Kita diskusi bareng aja di comment section di bawah ya. Jadi kita saling bertukar pikiran aja terkait dengan gimana sih rasanya jadi cewek yang independen dan bisa dibilang jadi alpha gitu ya. Oke, mungkin teman-teman udah familiar dengan yang namanya alpha gitu ya. Nah, di sini aku mungkin mau mengutip juga. Aku dapat sumber dari narasi. Kalau alpha female adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang seorang perempuan yang memiliki karakter yang kuat, dominan, dan juga tegas. Itu konteks dari alpha yang mau kita bahas hari ini ya. Dan juga kelebihannya tuh dia punya impian tujuan yang jelas, terus percaya diri, ambisius, dan lain sebagainya. Tapi kelemahannya dia tuh enggan untuk meminta bantuan kayak gitu, dan kadang memiliki banyak musuh. Oke, jadi dari konteks yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, mungkin lebih kepada langsung aja kayak rasanya dibilang jadi alpha. Mungkin aku nggak tahu ya apakah emang I'm the real alpha or no, tapi most people say that I am alpha female gitu ya. Rasanya sih sebenarnya serba salah dan sering jadi kambing hitam. Maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya punya pertemanan gitu ya, sebuah circle, kayak you don't do anything tapi tiba-tiba lo disalahin gitu loh. Misalnya nih ada kejadian A, terus tuh orang karena tidak bisa beradaptasi dengan kealfaan diri lo, dia jadi gak suka sama lo gitu loh. Seceting lah pokoknya. Jadi kayak you don't do anything, even you don't say something harsh gitu ya, tapi ya lo salah gitu loh kalau jadi alpha female. Itu dari aku ya, mungkin setiap orang akan mengalami hal yang berbeda. Tapi kalau aku merasa seperti itu, kayak aku gak ngapa-ngapain, tapi orang tuh pasti langsung nunjuk salahnya tuh ke aku gitu. Padahal ya, what's wrong with the ambitious, terus dengan tujuan hidup yang jelas, terus dengan sifat kepemimpinan, itu kan sebenarnya gak selalu salah ya kalau kalian mikir gitu ya. Kayak ya taruhlah kita mau kerja, pasti yang dicari apa? Leadershipnya kan, bukan yang kayak minderan gitu kan, enggak. Nah, kayak di sini tuh yang suka salah persepsi gitu loh. Jadi kayak okay, memimpin, berarti kan memimpin itu make a decision. Nah, ketika kita making decision, bukan berarti kita memaksakan orang untuk mengikuti decision kita kan. Cuman kayak it's more like giving suggestion. Kalau gue opsinya pilih yang A, dan reasonnya kenapa, itu kan lebih kepada that kind of thing, tapi bukan yang kayak memaksa orang untuk mengikuti decision yang kita buat. Itu satu, itu yang gue rasain. Another point jadi alpha female juga kan, dia punya tujuan hidup yang jelas dan mostly kayak agak ambis gitu kan. Nah, ini tuh juga menurutku sering disalah persepsikan, kayak orang tidak nyaman di sekitaran modelan yang ambis atau punya tujuan hidup yang jelas karena mereka merasa kayak itu sebuah persaingan lah, atau kayak mereka jadi minder, gak mampu ngikutin dan lain sebagainya, which is totally wrong guys. Kita tuh ambis, kita tuh punya tujuan hidup ya karena buat menolong diri kita sendiri, bukan buat bersaing dengan orang lain gitu loh. Tapi mostly like kita mau hidup yang decent gitu. Gak mungkin dong kita mau bergantung sama orang lain atau sama orang tua mulu kan. Makanya it's more like kita harus bisa sendiri bangkit, punya tujuan hidup yang jelas supaya ya kita gak nyusahin orang. It's more like that. Bukan berarti kita menganggap rendah orang, kita sengaja nih bikin orang minder. Itu tuh gak kayak gitu. Itu yang mungkin masih salah persepsi sama orang-orang. Dan jadi alpha female tuh kan orangnya independen ya, kayak enggan untuk meminta bantuan dari orang lain. Nah, di sini tuh yang kadang agak tricky-nya, karena orang di sekitaran kita tuh merasa, oh nih orang bisalah sendiri, mampu kok lakukannya sendiri. That's why they never ask. Tapi at some point, at
some moment itu tuh nggak melulu gitu loh kita bisa melakukan hal itu sendiri. Kita juga butuh bantuan, cuman emang kita dasarnya nggak pengen menyusahkan orang aja, nggak pengen asking for help, kayak pengen berusaha mandiri. Tapi bukan berarti kita nggak butuh sama sekali, itu enggak, cuman kita nggak tahu cara minta, cara tanya tuh nggak ngerti gitu karena takut membebankan orang lain. Nah di sini yang kadang suka salah paham juga, kayak orang tuh rely on orang independen, tapi mereka tuh nggak pernah mungkin kepikiran untuk mereka juga mau rely on someone juga kok, tapi emang base-nya aja udah independen. Paham gak sih maksudnya? Kayak istilahnya gue juga pengen tuh ditanya checking up lah istilahnya, tapi tuh orang kadang ya udahlah, ini orang bisa, gak usah ditanya lagi. Itu yang kadang membuat gue sedih gitu ya sebagai alpha and independent girl. Dan terakhir kali ya, jadi alpha yang independen, yang bisa apa-apa sendiri, yang bingung cara minta tolong sama orang karena gak mau ngebebanin orang itu, dia tuh bukan berarti gak merasa kesepian. Karena jujur aja it's kind of feel lonely sometimes. Walaupun ya kata Jay Shetty gitu ya di bukunya, kalau mau mencintai seseorang harus solitude, harus nyaman dengan diri sendiri, harus mencintai diri sendiri. Yes, we've passed that. Tapi bukan berarti kita kadang nggak pernah merasa kesepian atau sedih, being left out, atau benar-benar completely alone doing everything tuh kita bukan berarti gak sedih guys, tapi lebih ya udah menerima nasib kali. That's maybe you don't know, and I tell you that kita juga merasa kesepian kok. Kadang malah sometimes we felt so damn lonely dan being left out sama orang-orang sekitar, karena orang-orang menganggap kita bisa sendiri, tapi jadi mereka nggak ngajak lagi. Itu tuh kayak rasanya sedih, kayak it's a painful buat gue ya, kayak yang merasakan. Mungkin kalian ya udahlah, gue soal itu mungkin bisa begitu, cuman kayak ya udah sedihnya cuma sesaat, tapi ya udah brush it off aja, back to our purpose in life. Ya udah kita menerima aja. Oke, mungkin sekian dulu kali ya terkait dengan POV atau rasanya gimana jadi alpha female dan jadi independent woman tuh rasanya seperti apa. But something yang harus kalian tahu, everything happen for a reason. Jadi gak serta-merta orang bertindak A karena A, yaudah karena dia mau aja. Enggak, pasti beberapa hal gitu ya, secara psikologis pasti ada reason dibalik kenapa dia melakukan hal itu. Misalnya kayak dia gak mau minta tolong atau rely on sama seorang, mungkin karena dia takut penolakan atau dia trauma akan penolakan. Itu bisa terjadi loh. Jadi kan kalian gak tahu reason behind that. So that's why stop try to control what you cannot control. Ya udah, kamu fokus aja sama hal yang bisa kamu kontrol. Jangan malah musuhin orang yang menurut kamu terlalu dominan, alpha, independent, ambis, whatever it is. Jangan malah musuhin, tapi take it as an advantage aja sih menurut aku. Karena kalau misalnya kita mikirin atau overthinking sama hal yang gak bisa kita kontrol tuh makan hati guys. Jadi lebih baik ya udah kamu fokus aja untuk jadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.